Abu Hurairah ditugaskan untuk menjaga makanan zakat fitr. Kemudian datang pencuri di waktu malam, ditangkap oleh Abu Hurairah. Lalu pencuri itu berkata, kasihani saya banyak anak, banyak keluarga, dilepas. Di pagi harinya Rasulullah bertanya, hai Abu Hurairah, apa yang kau lakukan terhadap tawananmu tadi malam? Hai Rasulullah, dia minta dikasihani, katanya dia orang miskin. Kata Rasulullah, nanti malam dia bakalan datang lagi. Ditunggu sama Abu Hurairah, benar datang, Pak. Ditangkap lagi Abu Hurairah. Akhirnya dia minta dikasihani lagi. Abu Hurairah masa iba, dilepasin lagi. Ditanya lagi ya Rasulullah, apa yang kamu lakukan terhadap tawananmu tadi malam? Kasihan ya Rasulullah, dia pakai miskin. Nanti malam dia datang lagi. Malam itu Abu Hurairah bertekad untuk tidak melepaskannya. Benar datang lagi, Pak. Iya. Kemudian Abu Hurairah tak nangkep. Kali ini Abu Hurairah tidak akan melepaskan dia. Akhirnya orang itu berkata, hai Abu Hurairah, maukah aku ajarkan kamu sebuah bacaan yang kalau kamu baca sebelum tidur, kamu akan terlindung dari setan sampai pagi hari. Apa itu, kata Abu Hurairah? Baca ayat kursi. Kamu akan terlindung dari setan sampai pagi hari. Abu Hurairah akhirnya melepaskan. Di pagi harinya, kembali Rasulullah bertanya, kata Abu Hurairah, hai Rasulullah, dia berkata kepadaku, katanya kalau aku membaca ayat kursi di waktu malam, aku akan terlindung dari setan sampai pagi hari. Kata Rasulullah apa? Shadaqaka wa huwa kadzub. Kali ini dia benar, padahal dia tukang dusta. Kamu tahu hai Abu Hurairah, siapa yang 3 malam berturut-turut datang itu? Enggak tahu ya Rasulullah. Itu setan. Ya. Jadi kalau ada jin yang suka mencuri, benar ada Pak. Soheh. Kalau di Indonesia kan istilahnya tuyul ya. Yang suka nyuri itu. Zakat fitr itu artinya zakat berbuka. Setelah sebulan kita berpuasa, kemudian kita berbuka. Dan kata-kata fitr dijadikan hujah oleh para ulama, sebagian ulama, ya, tentang bahwa waktu wajibnya zakat fitr itu adalah malam hari raya, sebagai nanti akan disebutkan. Apa hikmah zakat fitr? Kenapa Allah syariatkan zakat fitr? Allah mensyariatkan zakat fitr karena ada hikmah. Di antaranya yang disebutkan oleh Ibnu Abbas. Farada Rasulullah SAW zakat al-fitr tuhratan lis-shaim minal lagwi war-rafath wa tu'matan lil masakin. Rasulullah SAW mewajibkan zakat fitr sebagai tuhrah, pensuci. Ya, lisaim untuk orang yang berpuasa. Minal lagwi, dari lagu, apa lagu? Ya, kata sebagian ulama yang dimaksud dengan lagu di sini itu sesuatu yang tidak disengaja. Ya. Lagu artinya sesuatu yang tidak disengaja. Itu pendapat sebagian ulama. Artinya kalau kita melihat atau maksiat misalnya tanpa sengaja, contoh nggak sengaja melihat aurat perempuan misalnya, sesuatu yang sifatnya nggak sengaja. Iya. Sementara sebagian lagi mengatakan lagu di sini yaitu sesuatu yang sia-sia. Seperti misalnya kita banyak melakukan yang sia-sia dalam saat puasa, main game lah, dan yang lainnya yang sia-sia, nggak ada manfaatnya.
Ikhwatul Islam, saudaraku seiman. Minal lagwi, dari lagu. Dan dari rafath. Apa itu rafath? Yaitu ucapan yang jelek. Ucapan yang kasar. Ngomong yang enggak. Ya. Nah ini dia, ternyata zakat fitrah itu saudaraku seiman mensucikan orang yang berpuasa dari dua perkara ini. Dan tentunya saudaraku seiman, ketika kita berpuasa, sulit sekali untuk menghindari dua perkara ini, Pak. Baik itu sesuatu yang sifatnya tidak disengaja, sesuatu yang tidak disengaja ya dimaafkan oleh Allah. Atau sesuatu yang sifatnya sia-sia. Kita terkadang ada bosannya baca Quran, terus ada bosannya ibadah, terus akhirnya kita ngobrol sama teman ngalor ngidul, ya. Atau kita udah bosan akhirnya lihat-lihat di YouTube tentang entah itu mungkin yang jelas itu bukan maksiat tapi sia-sialah gitu. Iya. Maka subhanallah dengan zakat fitrah ini disucikan puasa kita. Jadi Masya Allah hikmah yang luar biasa. Dan itu merupakan nikmat yang agung ya akhwal Islam. Saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kemudian hikmah yang kedua, kata Ibnu Abbas, tu'matan lil masakin. Sebagai makanan untuk orang-orang miskin. Ya. Akhal Islam saudaraku seiman. Kemudian pembahasan yang kedua, hukumnya. Hukumnya bahwa hukumnya wajib. Dan sebagian ulama mengatakan ijma, sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Mundzir. Dan banyak ulama mengatakan ini ijma. Namun Ibnu Hajar dalam Fathul Bari menyebutkan adanya perselisihan dalam masalah ini. Seperti Al-Ashhab dari Maliki, demikian pula Abu Bakar Al-Asam, ya, Ibrahim Ibnu Ulayyah, dan dari ulama Syafi'iyah saya lupa namanya, mengatakan sunnah. Katanya zakat fitr itu tidak wajib. Kewajiban zakat fitr sudah dimansuh dengan adanya zakat. Berdasarkan sebuah riwayat bahwa Nabi SAW menyuruh kami mengeluarkan zakat fitr. Kemudian setelah Allah turunkan ayat zakat, Nabi tidak menyuruh dan tidak melarang. Kata mereka hadis ini menunjukkan berarti zakat fitr hukumnya sunnah, tidak wajib. Namun dibantah oleh jumhur. Ibnu Hajar mengatakan bahwa hadis ini tidak menunjukkan adanya mansuh. Kenapa? Hadis ini hanya mengatakan Nabi setelah turun ayat-ayat zakat tidak menyuruh, tidak melarang. Artinya mencukupkan dengan perintah yang sebelumnya. Pendapat yang sahih adalah wajib, ya. Pendapat hampir seluruh ulama. Ikhwatul Islam saudaraku seiman. Dalil wajibnya yaitu hadis Ibnu Umar, farada Rasulullah SAW zakat al-fitr sa'an min tamrin atau sa'an min sya'irin ya ala dzakarin wa untha wa sagirin wa kabir wa hurrin wa abdin. Rasulullah SAW mewajibkan zakat fitr berupa satu sok kurma atau satu sok syair, itu gandum. Atas siapa? Atas laki-laki maupun perempuan, anak kecil maupun dewasa, yang merdeka maupun yang budak hamba sahaya. Dalam dari Bukhari ada tambahan minal muslimin, dari kaum muslimin. Ikhwatul Islam saudaraku seiman. Kemudian wajib atas siapa?
wajib atas setiap muslim. Wajib atas setiap apa? Muslim. Baik dia balik maupun belum balik. Anak kecil maupun dewasa. Laki-laki maupun perempuan. Hamba sahaya maupun apa? Ya, yang merdeka. Ya. Ikhwatul Islam, saudaraku seiman. Kemudian kapan waktu wajibnya? Terjadi ikhtilaf para ulama. Kebanyakan ulama mengatakan waktu wajibnya di malam Id. Makanya disebut dengan zakat fitr. Zakat berbuka. Sedangkan malam Id sudah masuk Idul Fitr. Ya. Sementara Ibnu Hajar merajihkan waktu wajibnya itu di waktu pagi sebelum berangkat menuju apa? Ke lapangan. Berdasarkan hadis Ibnu Umar tadi, ya Pak, Rasulullah mewajibkan zakat fitr 1 sok dari kurma atau 1 sok dari gandum atas laki-laki, wanita, anak kecil, dewasa, ya, hamba sahaya ataupun merdeka dari kaum muslimin. Wa amara an tukhraj, dan Rasulullah memerintahkan untuk dikeluarkannya zakat fitr itu qabla khurujin nas ilal musalla, sebelum orang-orang keluar menuju apa? Tempat sholat. Kata Ibnu Hajar, hadis ini sharih menunjukkan waktu wajibnya itu adalah pagi. Apa buah dari perbedaan ini, Pak? Buah dari perbedaan ini adalah kalau ada orang yang meninggal di malam Idul Fitr, apakah tetap wajib zakat fitr atau tidak? Atas pendapat yang mengatakan bahwa waktu wajibnya adalah malam Id, maka dia tetap wajib bayar zakat dari hartanya. Atas pendapat yang mengatakan bahwa wajibnya itu adalah di pagi hari sebelum orang keluar, maka kalau dia meninggal di malam, maka tidak ada kewajiban dia untuk zakat fitr. Ini dia buahnya, Pak, dari perbedaan tadi yang dirojikan oleh Ibnu Hajar tadi yang sudah kita sebutkan, ya. Ikhwatul Islam, saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kemudian akhwat Islam, saudaraku seiman, tadi disebutkan bahwa laki-laki maupun wanita, apakah wanita wajib mengeluarkan zakatnya untuk dirinya sendiri? Sebagian ulama, jumhur ulama mengatakan kalau wanita tersebut memiliki suami, maka pendapat jumhur suaminya lah yang mengeluarkannya. Dan kalau dia wanita tidak punya suami, maka dia wajib untuk mengeluarkan dirinya sendiri. Ini pendapat jumhur ahlul ilm. Itu pendapat yang paling kuat, wallahu a'lam. Tapi kalau misalnya istrinya kaya, punya duit nih, dan dia mengatakan sama suaminya, "Mas, sudah kamu zakat buat kamu sendiri aja. Saya mengeluarkan buat dia sendiri. Saya punya duit kok." Maka yang seperti ini boleh, nggak masalah. Kemudian disebutkan tadi baik anak kecil maupun dewasa. Apakah janin termasuk anak kecil? Kata Ibnu Hajar, secara bahasa janin tidak disebut dengan anak kecil. Maka dari itu tidak ada kewajiban mengeluarkan zakat untuk janin. Namun sebagian ulama mengatakan yustahabbu, disunahkan, disukai untuk dikeluarkan. Namun tentunya Pak, hukum istihbab atau hukum sunnah pun juga butuh kepada dalil. Dan tidak ada satupun dalil yang mewajibkan janin dikeluarkan padanya zakat fitr. Maka
Ya, pendapat yang sahih, janin tidak ada zakat fitr. Ya. Kemudian akhwat Islam, kalau ada anak kecil meninggal kedua orang tuanya, tapi dia punya harta, apakah dia wajib mengeluarkan zakat? Jawab wajib, karena dia punya harta. Ya. Ikhwata Islam, saudaraku seiman. Tadi sebutkan hamba sahaya maupun merdeka. Terjadi perselisihan para ulama, hamba sahaya ini apakah yang mengeluarkannya adalah majikannya atau dirinya sendiri. Pendapat yang dirojikan oleh banyak ulama seperti Syekh Jibrin dan yang lainnya, yang kewajibannya adalah majikannya. Karena hakikatnya hamba sahaya itu milik majikan. Bahkan ia harta milik majikan. Maka yang mengeluarkannya adalah majikannya. Ya. Ikhwata Islam, saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kemudian apa yang dikeluarkan? Pendapat jumhur ulama yang dikeluarkan adalah makanan pokok. Berdasarkan hadis Ibnu Umar, Rasulullah SAW mewajibkan zakat fitr 1 sok dari kurma atau 1 sok dari syair gandum. Dalam satu arti yang lain, 1 sok dari bur. Dalam arti yang lain, 1 sok dari akid. Iya. Kata jumhur, di zaman Nabi ada yang namanya uang. Ada enggak? Di zaman Nabi alat untuk jual beli berupa emas dan dinar dan dirham. Ada dinar, ada dirham. Tapi ternyata yang Rasulullah wajibkan adalah berbentuk apa? Makanan pokok. Sehingga kata jumhur tidak boleh dikeluarkan. Ya, dengan berbentuk apa? Uang. Ya. Sementara Abu Hanifah berpendapat bahwa boleh dikeluarkan dengan uang. Alasannya kata Abu Hanifah bahwa tujuan zakat fitr itu limura'atil fuqara, untuk memperhatikan fakir miskin. Sedangkan fakir miskin kebutuhannya berbeda-beda. Ada fakir miskin yang sangat butuh uang. Ada fakir miskin yang tidak butuh sangat butuh makanan sesuai dengan keadaan fakir miskin. Ya. Sementara Ibn Taimiyah tengah-tengah. Ibn Taimiyah mengatakan pada asalnya tidak boleh dengan harga, tidak boleh dengan uang. Kecuali kalau keadaannya sangat darurat atau sangat dibutuhkan. Contoh misalnya ada orang yang dia sangat butuh uang untuk biaya pengobatan. Dia tidak butuh makanan, dia butuh apa? Uang untuk biaya pengobatan. Sangat butuh. Menurut Ibn Taimiyah, keadaan seperti ini boleh pada waktu itu dengan apa? Uang. Kalau mendapat jumhur, tidak boleh. Dia diberikan dari sedekah, bukan dari zakat fitr. Wallahu alam, saya lebih condong kepada jumhur dalam masalah ini. Kenapa? Karena zakat fitr itu tidak sama dengan zakat harta. Ibn Taimiyah mengatakan zakat fitr itu lebih mendekati kafarat dibandingkan kepada zakat harta. Makanya Ibnu Abbas mengatakan zakat fitr itu adalah kafarah. Apa? Tuhroh. Kata Ibnu Abbas, tuhrotan lisaim, pensuci untuk orang yang berpuasa. Berarti fungsi zakat fitr itu adalah pensuci. Dan ini sama dengan kafarat. Sehingga karena dia masuk dalam sama dengan kafarat, kata Ibn Taimiyah rahimahullah, sedangkan kafarat itu sama hukumnya dengan fidyah. Sedangkan fidyah, ikhwatul Islam saudaraku seiman, harus berbentuk makanan. Allah mengatakan fidyatun ta'amu miskin.
Juga dikarenakan Rasulullah tidak pernah sekalipun zakat fitr dengan uang, dengan dinar ataupun dirham. Tidak pula para sahabat. Wallahu a'lam. Iya. Ikhwatul Islam, saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Perselisihan para ulama tentang masalah ini apa ya? Masyhur dari dulu, ya. Kemudian akal Islam, saudaraku seiman, kalau di suatu tempat ada orang yang mengeluarkan zakat berbentuk kurma, tapi di tempat itu bukan makanan pokok mereka kurma, tapi makanan pokok mereka apa? Beras. Apakah itu mencukupi? Kata Syekh Jibrin, tidak boleh. Dan itu tidak mencukupi. Kenapa? Karena yang diinginkan dari zakat fitr itu adalah makanan pokok. Sementara kurma di suatu tempat bukan makanan pokok, maka pada waktu itu tidak boleh. Walaupun memang dalil dari ayat hadis itu satu sok dari kurma atau satu sok dari gandum. Kita katakan karena di Madinah memang penduduknya kurma itu termasuk makanan apa? Pokok. Kalau di Indonesia kurma makanan pokok bukan, Pak? Hah? Antum sehari-hari makan apa? Kejo ya? Kan nasi kan? Iya. Yang sehari-hari dimakan oleh kebanyakan orang di Indonesia apa? Ya, apa? Beras. Ya. Maka kita keluarkan beras akal Islam. Sekarang terigu termasuk makanan pokok nggak di Indonesia? Hah? Terigu makanan pokok bukan? Iya. Ini tergantung adat istiadat. Kalau suatu adat istiadat dianggap terigu itu sebagai apa? Salah satu makanan pokok. Karena makanan pokok nggak harus satu loh, Pak. Ya, makanan pokok itu nggak harus satu. Bahkan kata Syekh Jibrin, kalau di suatu tempat makanan pokoknya salah satunya ikan, maka boleh mengeluarkan zakat fitr dengan berbentuk ikan. Ya. Kalau di suatu tempat makanan pokoknya daging, ya, maka boleh dikeluarkan zakat berbentuk apa? Daging. Yang jelas itu bentuknya makanan pokok. Paham tidak, Pak? Antum kalau makan nasi doang apa tambahan yang lain? Ya. Ya kata Islam, saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Jadi ini yang dikeluarkan adalah berbentuk makanan pokok. Berapa ukurannya? Kata Nabi, satu sok dari kurma atau satu sok dari syair. Ya. Nah, gandum itu ada dua. Ada syair, ada bur, ada hintoh. Kalau syair dia panjang agak kecil, bur agak gede, hintoh itu agak yang paling gede, Pak. Nah untuk hintoh, ya fatwa Ibnu Abbas mengatakan boleh setengah sok, boleh setengah sok, dan itu yang kemudian menjadi amalan para sahabat. Adapun untuk syair tetap satu sok. Beras nih masuknya sama yang mana? Hintoh apa syair? Syair. Ya, atau bur. Jadi satu sok. Nah, satu sok ini berapa kilo, Pak? Berselisih para ulama dalam menakar. Ada yang mengatakan satu sok sama dengan 2,4 kilo. Ada yang mengatakan 2,1 kilo. Ada yang mengatakan 2,7 kilo. Ada yang mengatakan 3 kilo. Fatwa Lajnah Daimah
Ya, di Saudi mengatakan yang lebih hati-hati yang paling gede 3 kilo. Dan itu yang diambil oleh MUI juga di Indonesia, itu 3 kilo. Dan itu lebih hati-hati, Pak. Iya. Kenapa? Karena ya masalahnya ini berhubungan dengan hak Allah. Ketika terjadi perselisihan 2,1, apa 2,4, apa 2,7 atau 3 kilo, yang lebih hati-hati mendingan ngambil yang 3. Karena kalau 3 kena semuanya. Iya tidak? Iya. Kalaupun misalnya ternyata yang benar di sisi Allah 2,4, antum keluarkan 3, selebihnya itu kelebihan pahala buat antum. Ikhwatul Islam, saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. 3 kilo itu berapa liter, Pak? 3,5 liter ya? Nggak tahu deh, hitung sendiri deh. Yang jelas 3 kilo ya. Iya. Ikhwatul Islam, saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kemudian, saudaraku seiman, kalau misalnya setelah Id belum sempat buat bayar zakat fitr, ya, apakah dia tetap wajib mengeluarkannya? Para ulama mengatakan tetap wajib. Bahkan jumhur ulama berpendapat bahwa waktu zakat fitr itu adalah sampai terbenam matahari di hari raya. Namun pendapat yang rajih sampai sholat Id. Tapi kalau setelah sholat Id karena ada udzur dia belum bayar karena lupa misalnya, ya, atau karena ada sesuatu yang lain yang sifatnya udzur syar'i, maka tetap wajib untuk apa? Membayar. Gimana kalau hilang? Udah beli beras buat zakat fitr, hilang. Gimana nih? Wajib ganti apa enggak? Ikhtilaf para ulama. Sebagian ulama berpendapat tetap wajib. Karena itu hak fakir miskin dan belum sampai kepada fakir miskin. Iya, ini mazhab Syafi'iyah, Hanabilah, dan dirojekan oleh Syekh bin Baz, ya, Syekh Utsaimin juga seingat saya. Sementara sebagian ulama mengatakan kalau dia sudah simpan di tempat yang aman, ya, sudah simpan di tempat aman, pokoknya udah bukan kelalaian lah hilangnya itu, tapi memang benar-benar dicuri hilangnya, maka kata mereka tidak ada kewajiban untuk mengganti. Ini pendapat Malikiyah yang dirojikan oleh Ibn Taimiyah. Dalilnya hadis ayat ma'alal muhsinina min sabil. Orang yang telah berbuat ihsan tidak ada jalan untuk mengganti. Iya. Namun akhi, kalau antum punya uang banyak, yang lebih hati-hati ganti aja. Cuman 3 kilo kok. Kecuali kalau antum di malam itu, ya, di malam Idul Fitri, memang ada kelebihan cuman 3 kilo, 1 sok. Iya. Kalau hilang, udah nggak punya lagi. Maka pada waktu itu nggak ada kewajiban apa? Mengganti. Adapun kalau duit antum banyak, antum bisa beli lagi, apa susahnya buat ganti? Makanya yang lebih hati-hati mendingan antum beli lagi, ganti. Ikhwatul Islam, saudaraku seiman. Tadi disebutkan bahwa yang wajib mengeluarkan adalah setiap muslim. Kemudian syarat yang kedua apa? Punya kelebihan 1 sok di malam itu, di malam hari raya.
Kalau antum misalnya punya kelebihan satu sok, maka antum wajib mengeluarkan buat diri antum sendiri. Berarti untuk istri dan anak enggak. Kalau antum punya kelebihan dua sok, berarti untuk antum dan istri, anak enggak. Antum punya kelebihan tiga sok, buat antum, anak, dan istri. Kalau di malam Idul Fitri antum nggak punya kelebihan apa-apa, buat beli pun nggak punya duit, maka antum punya hak untuk dapat zakat fitr. Banyak yang ngasih zakat fitr ke antum, akhirnya di malam itu numpuk zakat fitr, antum punya kewajiban zakat fitr. Iya. Kenapa? Karena antum punya kelebihan malam itu satu sok. Iya. Nah, ini akal Islam. Kemudian siapa mustahiknya? Ikhtilaf para ulama. Apakah mustahik zakat fitr itu sama dengan zakat mal ataukah beda? Sebagian ulama dan itu pendapat jumhur seingat saya bahwa mustahiknya sama. Sementara sebagian ulama berpendapat tidak. Zakat fitr hanya untuk fakir miskin saja. Mereka mengatakan zakat fitr bukan zakat harta. Dan ini pendapat yang dirujukan oleh Ibnu Taimiyah. Karena zakat fitr itu hakikatnya ada zakat badan. Dia sama dengan kafarat dan fidyah. Dalilnya mana? Perkataan Ibnu Abbas tadi. Rasulullah mewajibkan zakat fitr itu tuhratan lis-shaim, sebagai pensuci. Karena dia sebagai pensuci berarti hukumnya sama dengan kafarat. Juga Ibnu Abbas mengatakan wa tu'matan lil masakin, dan makanan untuk fakir miskin. Sedangkan kafarat maupun fidyah semua ulama sepakat ijma bahwa mustahiknya hanya fakir miskin saja. Maka atas pendapat yang sahih, wallahu alam, bahwa mustahik zakat fitr hanya fakir miskin, tidak 8 asnaf. Ya, wallahu alam. Ikhwata Islam, saudaraku seiman. Nah, ini dia sedikit secara ringkas ya fikih zakat fitr. Ya. Kemudian diberikan rukhsah pembagiannya Pak 2 hari sebelum hari raya. Diberikan rukhsah. Sebagaimana dalam hadis Ibnu Umar. Ya. Bahwa dahulu di zaman sahabat mereka mengeluarkan zakat sehari atau 2 hari sebelum hari raya. Sebagian ulama mengatakan boleh 3 hari sebelumnya. Ya. Berdasarkan hadis Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah SAW, Abu Hurairah ditugaskan untuk menjaga makanan zakat fitr. Kemudian datang pencuri di waktu malam, ditangkap oleh Abu Hurairah. Lalu pencuri itu berkata, kasihani saya banyak anak, banyak keluarga, dilepas. Di pagi harinya Rasulullah bertanya, hai Abu Hurairah, apa yang kau lakukan terhadap tawananmu tadi malam? Hai Rasulullah, dia minta dikasihani, katanya dia orang miskin. Kata Rasulullah, nanti malam dia bakalan datang lagi. Ditunggu sama Abu Hurairah, benar datang. Ditangkap lagi Abu Hurairah. Akhirnya dia minta dikasihani lagi. Abu Hurairah masa iba, dilepasin lagi. Ditanya lagi ya Rasulullah, apa yang kamu lakukan terhadap tawananmu tadi malam? Kasihan ya Rasulullah, dia pakai miskin. Nanti malam dia datang lagi. Malam itu Abu Hurairah bertekad untuk tidak melepaskannya. Benar datang lagi Pak. Iya. Kemudian Abu Hurairah nangkep,
Kali ini Abu Hurairah tidak akan melepaskan dia. Akhirnya orang tua berkata, "Hai Abu Hurairah, maukah aku ajarkan kamu sebuah bacaan yang kalau kamu baca sebelum tidur, kamu akan terlindung dari setan sampai pagi hari." "Apa itu?" kata Abu Hurairah. "Baca ayat kursi. Kamu akan terlindung dari setan sampai pagi hari." Abu Hurairah akhirnya melepaskan. Di pagi harinya, kembali Rasulullah bertanya, kata Abu Hurairah, "Hai Rasulullah, dia berkata kepadaku, katanya kalau aku membaca ayat kursi di waktu malam, aku akan terlindung dari setan sampai pagi hari." Kata Rasulullah apa? "Shadaqaka wa huwa kadzub." Kali ini dia benar, padahal dia tukang dusta. Kamu tahu, hai Abu Hurairah, siapa yang 3 malam berturut-turut datang itu? Enggak tahu ya Rasulullah. Itu setan. Ya. Jadi kalau ada jin yang suka mencuri, benar ada Pak. Soheh. Kalau di Indonesia kan istilahnya tuyul ya. Yang suka nyuri itu. Kalau antum suka kehilangan di waktu malam duit, ya. Padahal udah dikunci atau yang lain tiba-tiba, bisa jadi jin, Mbak. Ya. Karena di antara jin pun ada yang suka apa? Nyuri. Bahkan seorang sahabat, saya lupa namanya, Uqbah bin Amir kalau nggak salah, atau Abu Sa'id saya lupa. Dia menyimpan gandum di dalam dirijen, ember-ember besar gitu. Tapi setiap malam kok berkurang terus. Heran beliau. Akhirnya malam-malam beliau berjaga, tapi sembunyi. Kata sahabat ini, tiba-tiba datanglah makhluk aneh. Kakinya kaki anjing. Kakinya kaki kuda, tangannya tangan anjing. Dia ngambil mau mencuri. Akhirnya aku tangkap dia. Wah, kalau kita kabur kali Pak. Kalau sahabat, Masya Allah Pak. Ya. Dilaporkan ke Rasulullah SAW. Dan Rasulullah mengabarkan bahwa memang ada, ya, jin-jin yang suka mencuri. Betul. Ikhwatul Islam, saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Nah, dalam hadis Abu Hurairah disebutkan di situ 3 malam berturut-turut datang. Namun wallahu a'lam, Mbak. Sebetulnya hadis Abu Hurairah dengan hadis Ibnu Umar tidak bertabrakan. Karena hadis Abu Hurairah itu adalah waktu penyimpanan, penitipan, bukan pembagian. Makanya Abu Hurairah disuruh menjaga makanan zakat fitr. Berarti belum dibagi-bagikan. Adapun hadis Ibnu Umar tentang rukhsah waktu pembagian mengeluarkan zakat, itu 2 hari sebelum Id. Ya. Maka dari itu kalau antum mengeluarkan zakat fitrah di awal Ramadan, nggak benar. Karena rukhsahnya hanya 2 hari sebelum Id. Nah, ini ikhwatul Islam, saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Baik, sekarang kita masuk ke pembahasan fikih hari raya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 185. Allah mengatakan walitukmilul iddah, dan hendaklah kalian menyempurnakan jumlah bulan Ramadan. Walitukabbirullah, dan hendaklah kalian bertakbir membesarkan Allah. Ala ma hadakum, atas hidayah yang telah Allah berikan kepada kalian.
wala'allakum tashkurun, dan agar kalian bersyukur. Ayat ini Pak dijadikan oleh madhab Syafi'i dalil bahwa takbiran itu dimulai dari malam hari Idul Fitr. Takbiran itu dimulai dari malam hari Idul Fitr. Kenapa? Karena Allah mengatakan walitukmilul iddah, dan hendaklah kalian menyempurnakan iddah. Apa iddah? Bilangan jumlah bulan Ramadan. Walitukabbirullah, dan hendaklah kalian takbir. Sementara di malam hari raya sudah selesai sempurna jumlah bilangan apa? Bulan Ramadan. Ya. Sedangkan Allah di situ mengatakan hendaklah kalian sempurnakan jumlah bilangan Ramadan dan hendaklah kalian takbir. Berarti itu menunjukkan, kata Imam Syafi'i, bahwa takbir itu dimulai dari malam hari raya. Sementara jumhur ulama berpendapat bahwa takbir itu dimulai dari semenjak kita keluar dari apa? Rumah kita menuju lapangan sampai imam memulai sholat selesai. Dalilnya hadis Ibnu Umar bahwa Rasulullah SAW bersama beberapa sahabat memulai takbir dari semenjak keluar rumah sampai lapangan. Dan hadis ini Pak diperselisihkan akan kesahih, apakah hadis ini hasan atau dhaif. Syekh Albani mengatakan hasan hadis ini. Menurut beliau hadis ini ada dua jalan. Jalan pertama jalan yang marfu, yaitu hadis Ibnu Umar. Jalan yang kedua jalan yang mursal, yaitu hadis Zuhri. Sehingga hadis yang marfu ini dhaif. Sedangkan yang mursal sahih. Sedangkan marfu yang dhaif, kalau dikuatkan mursal yang sahih naik menjadi hasan li ghairi. Sementara sebagian ulama lagi mengatakan tidak, hadis ini lemah. Dan bahwasanya jalan yang kedua yang mursal itu sama sekali tidak bisa menguatkan. Kenapa? Justru itu malah mengiklal. Itu penyakit dari hadis pertama. Setelah dikumpulkan semua jalan-jalannya, ternyata hadis Ibnu Umar ini bermasalah, muttarib. Terjadi ittirab. Ittirab itu berasal dari Zuhri. Berasal dari Ibnu Abi Mulaika saya lupa namanya. Terkadang dia menyampaikan dari Ibnu Umar dari Rasulullah. Terkadang mengatakan dari Zuhri secara mursal. Terkadang mengatakan dari orang-orang. Tidak diketahui mana yang paling kuat. Oleh karena itu, sebagian ulama seperti Abul Hasan Al-Ma'ribi merojihkan hadis ini lemah. Tidak bisa dijadikan apa? Hujjah. Ya. Namun ada riwayat yang sahih dari perbuatan Ibnu Umar. Bahwa Ibnu Umar memulai takbir dari semenjak terbit keluar rumah sampai apa? Lapangan. Nah ini Pak, ternyata hujah jumhur lemah Pak. Hadis yang sahih itu dari perbuatan Ibnu Umar, bukan dari perbuatan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi masalah mana yang lebih kedepankan, lahiriah ayat atau perbuatan sahabat? Ibnu Taimiyah berpendapat lahiriah ayat lebih diutamakan daripada perbuatan sahabat. Maka Ibnu Taimiyah lebih merojihkan pendapat madhab Syafi'i dalam masalah ini. Bahwasanya takbiran itu dimulai dari malam hari raya. Dan itu pendapat yang saya condong kepadanya. Bahwa takbiran dimulai dari malam hari raya. Adapun hadis yang menyebutkan bahwa Rasulullah memulai dari semenjak keluar rumah sampai ke tempat, itu hadisnya lemah karena hadisnya muttarib.
berguncang. Ya, wallahu a'lam. Kemudian apa yang dilakukan Pak di pagi hari raya? Di pagi hari raya disunahkan pertama mandi. Sebagaimana dalam riwayat Ali bin Abi Thalib. Yang diriwayatkan Imam Baihaqi dalam Sunan Kubro dengan sanad yang sahih. Ya. Kemudian akal Islam yang kedua memakai pakaian yang terbaik, bukan yang terbaru ya, yang terbagus. Beda loh yang terbagus dengan yang terbaru. Karena Rasulullah SAW itu Pak menyediakan pakaian khusus untuk hari raya dan menerima tetamu. Demikian dalam hadis Umar. Ya, yang dikeluarkan Bukhari dan Muslim. Ya Rasulullah itu memang mengkhususkan sebuah pakaian untuk hari raya yang paling bagus. Nah, sunnahnya demikian pula antum punya pakaian khusus yang antum pakaian di hari raya yang paling bagus, Pak. Iya. Karena memang di hari raya itu, Pak, kita sangat dianjurkan untuk memperlihatkan kegembiraan. Iya. Di hari raya itu kita sangat dianjurkan untuk memperlihatkan apa? Kegembiraan. Kemudian akal Islam saudaraku seiman dianjurkan sebelum berangkat untuk makan terlebih dahulu beberapa kurma. Ya. Kalau antum mau makan ketupat silahkan. Mau makan combro nggak apa-apa. Tapi yang Rasulullah SAW lakukan makan beberapa butir kurma. Ya. Yang lebih bagus begitu. Kita makan beberapa butir kurma, baru kemudian pergi menuju sholat. Ya. Dan disunahkan berangkatnya berjalan kaki, Pak. Sunnahnya, ya, pergi ke tempat sholat itu berjalan kaki. Demikian yang dilakukan Rasulullah dan para sahabatnya. Demikian pula dalam Abu Daud disebutkan demikian. Ya. Di mana pulang dan berangkatnya kalau bisa beda jalan, Pak. Ya. Kalau rumah antum dekat dengan masjid ya berangkatnya lewat sini, pulangnya lewat sono, muter. Sunnahnya begitu. Tapi itu hukumnya sunnah aja. Kemudian kita berangkat sambil takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dan untuk takbir, Pak, tidak ada satupun riwayat yang sahih dari Rasulullah SAW. Tidak ada. Allah hanya menyuruh kita untuk takbir. Iya. Makanya para sahabat pun berbeda-beda takbirnya. Kalau Ibnu Mas'ud, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, walillahil hamd. Nah ini yang masyhur. Yang kita ucapkan ini takbirnya Ibnu Mas'ud. Salman Al-Farisi, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar aja udah. Ya. Sebagian sahabat lagi, Allahu Akbar ala ma hadana. Karena sama menyesuaikan dengan ayat. Walitukabbirullaha ala ma hadakum. Dan hendaklah kalian membesarkan Allah atas hidayah yang Allah berikan kepada kamu. Sebagian sahabat mengatakan begitu. Allahu Akbar ala ma hadana. Iya. Jadi yang mana aja silahkan. Enggak harus Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, walillahil hamd. Boleh seperti itu. Cuman di masyarakat Pak ada kesalahan membaca walillahil hamd. Itu walillah ilham. Walillah ilham. Salah besar. Bahkan tahun kemarin tuh bahkan ada makmum yang mengingkari yang takbir di sini di Al-Barkah.
Ketika yang takbiran Allah walillahil ham, udah benar, kata makmum apa? Salah. Yang benar walillahil ham. Yang salah nyalahin yang benar. Ya. Sampai marah-marah dia. Ditanya, "Pak, Bapak bisa bahasa Arab enggak?" "Enggak." Iya, kalau nggak bisa bahasa Arab, udah nggak bisa bahasa Arab nyalahin lagi. Gimana coba? Iya. Itulah fenomena Mas di zaman sekarang. Ikhwata Islam sadaqah seiman. Kemudian ya, disunahkan sholat Id itu di lapangan. Kalau nggak ada lapangan, ya udah di masjid. Adapun mengambil jalan umum, Pak, nggak boleh. Karena itu hak umum. Hak orang umum lah yang lalu lalang. Ya. Kan yang menggunakan hak jalan itu bukan cuma muslim, Pak. Non-muslim pun juga berhak menggunakan jalan itu. Gara-gara kita pakai, mereka nggak bisa lewat. Gimana? Zolim. Ya. Nah ini ahli Islam, saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kenapa di zaman Rasulullah bukan di masjid tapi di lapangan terbuka? Karena untuk memperlihatkan syiar. Untuk memperlihatkan apa? Syiar. Kalau di Masjid Al-Barakah di sini, ya kemungkinan tetap di masjid. Tapi kalau ada di bagian di luar tuh Pak tuh. Nah, antum kalau lebih bagus ambil yang di luar tuh. Iya. Kenapa? Karena lebih sesuai dengan sunnah sih. Tapi kalau di luar semua, di dalam nggak ada juga. Khotib sendirian. Ikhwat Islam saudaraku seiman. Kemudian ya dimulai dengan sholat terlebih dahulu. Maka kemudian imam pun sholatlah. Dengan rakaat pertama 7 kali takbir, rakaat kedua 5 kali takbir. Tapi terjadi perselisihan para ulama, Pak. Apakah 7 kali takbir ini termasuk takbiratul ihram apa enggak? Sebagian ulama mengatakan masuk. Berdasarkan keumuman hadis, Rasulullah bertakbir di rakaat pertama 7. Sementara Imam Syafi'i mengatakan enggak masuk. Hujahnya Imam Syafi'i apa? Dikiaskan kepada rakaat kedua. Karena rakaat kedua tidak termasuk padanya takbir intikal. Paham tidak? Tahu kan takbir intikal, takbir perpindahan. Paham tidak? Dan takbir intikal itu termasuk takbir aslinya sholat. Takbir aslinya apa? Sholat. Sehingga kata Imam Syafi'i itu menunjukkan berarti takbir yang aslinya sholat tidak masuk. Berarti 7 dan 5 itu murni tambahan. Paham tidak Pak? Dan itu pendapat yang saya condong kepadanya. Bahwa yang rajih 7 itu tidak termasuk padanya takbiratul ihram. Tapi itu 7 murni tambahan. Sebagaimana 5 di rakaat kedua pun 5 murni tambahan. Paham tidak Pak? Iya. Dan tidak ada dalil sama sekali dari Rasulullah SAW ada bacaan tertentu di sela-sela takbir. Tidak ada. Yang ada dari perkataan Ibn Mas'ud. Ibn Mas'ud menganjurkan untuk membaca zikir subhanallah, alhamdulillah, la ilallah, atau salawat boleh. Namun untuk dikatakan sunnah butuh dalil. Karena perkataan sahabat tidak boleh dijadikan dalil untuk mengatakan hukumnya sunnah atau wajib. Ya. Terjadi ikhtilaf lagi. Setiap takbir mengangkat tangan apa enggak? Ya. Sebagian mengatakan cukup takbir pertama aja. Allahu Akbar. Selebihnya tidak.
Sebagian lagi mengangkat tangan setiap takbir. Kenapa berbeda? Perbedaannya adalah dalam menilai hadis Ibnu Mas'ud. Sebutkan dalam satu riwayat hadis tersebut bahwa Rasulullah SAW mengangkat di takbir pertama, thumma la ya'ud, kemudian tidak mengangkat lagi di takbir-takbir selebihnya. Kata-kata kemudian tidak kembali, apakah ini riwayat yang mahfuz atau syadz? Syekh Albani berpendapat tambahan ini tambahan yang bisa diterima. Atas dasar itu beliau mensahihkan. Dan beliau pendapatnya adalah takbir mengangkat tangan hanya di takbir pertama saja. Sementara sebagian ulama lagi berpendapat bahwa itu tambahan yang mungkar, yang tidak sahih. Karena bersendirian padanya perawi diselisih oleh perawi-perawi yang lain yang lebih banyak, yang lebih thiqah, tanpa ada tambahan itu. Sehingga kata mereka tambahan ini tidak sahih. Atas dasar itu mereka mengatakan boleh mengangkat tangan setiap kali takbir, dikiaskan kepada sholat jenazah. Karena Ibnu Umar dalam sholat jenazah mengangkat tangan setiap kali takbir. Demikian pula adanya asar dari sebagian tabi'in, mereka mengangkat tangan setiap kali takbir. Dan kepada pendapat ini saya condong. Ya, boleh mengangkat tangan setiap kali apa? Takbir. Tapi itu hukumnya sunnah saja, Pak. Kemudian setelah selesai sholat, imam pun khutbah. Terjadi perselisihan ulama, khutbahnya sekali apa dua kali. Hampir seluruh ulama berpendapat dua kali. Dalilnya kias dengan khutbah Jumat. Sementara Atha bin Abi Rabah pendapatnya sekali. Dan ini yang dibela oleh Syekh Albani. Kata Syekh Albani yang pendapat yang sahih adalah khutbah hari raya hanya sekali. Ya. Kenapa? Karena dalil-dalilnya sangat kuat sekali. Pertama, tidak pernah ada satupun riwayat bahwa Rasulullah membawa mimbar ke lapangan. Yang ada dalam riwayat Rasulullah berkhutbah di atas kakinya. Yang kedua, Rasulullah disebutkan dalam satu riwayat pernah khutbah hari raya di atas keledai, ya, di atas unta. Kalau duduk di atas unta nggak mungkin dua kali. Dan banyak riwayat menunjukkan yang zahirnya secara lahiriahnya Rasulullah hanya sekali saja. Adapun sebutkan dalam hadis Rasulullah SAW pindah ke perempuan, lalu khutbah lagi di perempuan, itu dikarenakan Rasulullah menyangka tidak sampai. Sebetulnya Pak, kalau kita melihat hujah-hujah Syekh Albani kuat sekali Pak, siapapun yang membaca. Namun yang karena masalahnya dari salaf terdahulu yang berpendapat cuma seorang tabi'in saja, Atha bin Abi Rabah. Sementara semua sahabat pendapatnya dua kali. Maka ya kita tidak bisa mengabaikan Pak. Karena tidak ada satupun sahabat Nabi SAW, walaupun yang mereka yang mengatakan sekalipun mereka menisbatkan kepada sebagian sahabat Nabi SAW, namun secara sanad diragukan. Wallahu a'lam. Ya, yang jelas ini masalah khilafiyah di kalangan para ulama memang. Adapun kias dengan khutbah Jumat kata Syekh Albani nggak bisa disamakan. Bagaimana dikiaskan dengan khutbah Jumat? Ada perbedaan antara khutbah Jumat dengan khutbah hari raya. Perbedaannya apa? Pertama, bahwa khutbah Jumat wajib mendengarkan. Sedangkan khutbah hari raya tidak wajib mendengarkan. Karena Rasulullah bersabda, siapa yang mau mendengarkan silakan, siapa yang enggak silakan pulang. Kalau khutbah Jumat, wajib. Ini saja sudah sangat berbeda. Bagaimana dikiaskan antara khutbah hari raya dengan khutbah Jumat? Kata beliau, hadza qiyas ma'al fariq.
Ini kias yang sangat berbeda. Ya. Nah ini Pak, memang kalau kita melihat hujah-hujahnya Syekh Albani kuat banget Pak. Tapi saya dalam hal ini tetap 2 kali. Tadinya saya sekali, tapi karena melihat yang berpendapat dari ulama salaf cuma 1 orang, atau bin Abi Robah, ya kita agak sulit untuk menyalahkan pendapat yang sangat banyak akal Islam saudaraku seiman. Walaupun secara dalil memang sangat kuat sekali pendapat yang mengatakan khutbah itu hanya 1 kali. Setelah selesai khutbah, Pak, para sahabat saling mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Nah, enggak disyariatkan Pak, salam-salaman muter, enggak ada Pak syariatnya itu Pak. Ya. Antum ketemu sama teman, taqabbalallahu minna wa minkum. Taqabbalallahu minna wa minkum. Nah ini akal Islam saudaraku seiman. Jadi ini sedikit tentang fikih hari raya, semoga yang sampaikan bermanfaat. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.